Pembenihan ikan lele Minara Harja merupakan salah satu pembibitan lele yang dicetuskan oleh Basiran sejak tahun 2008 yang beralamatkan di Tanjung Karang, Patalan, Jetis, Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Basiran, kelompok dari UPR Minara Harja yang beralamatkan di Tanjung Karang, Patalan, Jetis, Bantul. Kelompok UPR Minara Harja dimulai sejak tahun 2008 yang dicetuskan oleh Basiran selaku pemilik pembenihan ikan lele Minara Harja. Berawal dari banyaknya rumah yang roboh di lingkungannya, Basiran berinisiatif untuk memulai usaha budidaya pembenihan ikan lele dengan 12 kolam pada awalnya. Kini, UPR Minara Harja memiliki 30 sampai dengan 40 kolam lele dengan grafik keuntungan yang terus naik setiap tahunnya. Dalam hal-hal ini yang perlu diperhatikan dalam dunia usaha pembibitan lele, yang pertama adalah lahan yang strategis, dalam arti itu bisa membuang air aman di lingkungan, tidak mencemari lingkungan juga. Yang kedua, harus memiliki sumber air yang berkualitas, terus indukan yang bersertifikat, punya SKI. Terus yang paling pokok adalah pemberlakuan hatchery di tempat pemijahan untuk menjaga kualitas bibit yang sehat. Jadi di dalam budidaya ikan, khususnya di pembibitan, yang hal-hal yang harus dihindari, yang pertama misalnya dekat-dekat kita itu ada tanam-tanaman itu yang menggunakan pestisida, itu harus dihindari karena dampaknya nanti bisa terbawa udara dan mengenakan ikan kita, akan terjadi kematian. Terus apabila kita menggunakan obat-obatan ikan, itu yang sudah ada labelnya dari atau diajarkan oleh KKPRI agar bibit kita lebih aman untuk dikonsumsi, tidak mengandung antibiotik yang dilarang oleh KKP dan layak dikonsumsi, tidak ada pengaruh obat-obatan bila dikonsumsi dalam tubuh kita. Itu yang paling syarat utama dalam kita menjaga kualitas bibit kita atau budidaya kita agar tetap jalan. Kunci utama dalam pembenihan ikan lele adalah kualitas air yang baik, sehingga kualitas air harus dikontrol. Akan lebih baik jika kontrol air dilakukan sebelum pemberian pakan terhadap lele. Hal ini akan lebih efektif untuk pencegahan lele keracunan akibat over amonia. Setelah masalah air teratasi, langkah selanjutnya adalah pemberian pakan secara teratur, yaitu 2-3 kali sehari. Apabila sudah memasuki umur 18 hari, maka tahap selanjutnya adalah grading atau pemisahan ukuran mulai dari 23 cm, 34 cm, dan 35 cm. Sehingga ukuran benih ikan lele akan seragam di masing-masing kolam dan akan mencapai hasil yang maksimal. Di dalam tahapan awal dalam pembibitan, sewaktu kita mau memijahkan, yang pertama kita persiapkan media dulu, kolam dahulu yang kita kasih hijau. Nah, selanjutnya kita bisa memilih indukan yang benar-benar sudah siap. Yang pertama adalah kita ambil indukan, kita pilih jenis kelaminnya dan kesehatannya. Kita bisa lihat dengan cara visual saja, kita balik, kita lihat kelaminnya. Ciri-cirinya yang pertama adalah kalau jantan itu memanjang jenis kelaminnya dan diusahakan ujungnya ada kemerah-merahan, terus yang betina itu juga merah tua dan di sekeliling perutnya itu ada timbul berdak-berdak merah seperti urat-urat, itu berarti, dan kondisi perutnya itu sudah kendor, tidak terlalu kenyang, berarti telur di dalam indukan tersebut sudah matang lunak. Terus selanjutnya, setelah kita masukkan indukan, setelah kita seleksi yang benar-benar sudah matang lunak telurnya, jantannya juga sudah siap, kita masukkan. Itu malam hari akan keluar telurnya. Terus pagi hari sebelum kita ambil indukan, kita cek dulu apakah sudah benar-benar bertelur atau belum. Nah, kalau memang sudah bertelur baru kita ambil sebelum matahari terbit. Karena apa ya? Karena kalau kita ngambilnya kesiangan, lele itu, indukan itu akan berlarian, susah ditangkap. Nah, terus setelah itu kita tinggal tunggu beberapa jam, ya paling enggak biasanya itu 24 jam akan menetas. Nah, setelah menetas kita tunggu malam keempat, kita kasih pakan alami atau cacing sutra.
Sedangkan untuk proses pemanenan bibit lele, langkah pertama yang harus dilakukan adalah penyeterilan alat yang akan digunakan untuk proses grading. Mulai dari ember, tempat tongkrong harus disterilkan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar bibit lele terjamin kualitas dan kesehatannya. Sedangkan untuk proses pengemasan, biasanya menggunakan drigen atau menggunakan plastik oksigen sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi untuk pengemasan kita biasa menggunakan drigen. Itu alasannya yang pertama itu oksigennya tidak terbatas, kita tidak terburu-buru. Yang terpenting adalah kita mengetahui kapasitas drigen tersebut. Misalkan untuk yang ukuran 35 liter, untuk ukuran 46 kita bisa isi sekitar 2.500 sampai 3.000. Nah, sementara apabila menggunakan oksigen dengan plastik, itu cenderung kita lihat jarak jauhnya harus sesuai. Ya katakan misalkan kalau satu plastik itu yang per 10 kilo itu paling muat 1000. Itu ada batasan paling nggak cuma 2 jam itulah. Jadi kita lebih mengutamakan menggunakan drigen daripada pakai oksigen, karena nanti takutnya di jalan ada apa-apa. Kita kalau pakai oksigen kita juga ribet, harus mikir ganti oksigen, malah kita nggak bawa oksigen, cuman di tempat kita grading tadi kita sediakan oksigen. Jadi ya mau nggak mau kalau pakai oksigen diutamakan yang jaraknya dekat saja. Untuk harga jual dipatok dengan harga Rp130 untuk ukuran 3 sampai dengan 5 cm. Untuk ukuran 6 cm dipatok dengan harga Rp170. Sedangkan untuk ukuran 7 cm dipatok dengan harga Rp200 dan ukuran 8 cm Rp250 per ekor tergantung dengan jumlah pesanan dan jarak pengiriman. Harapan-harapan dari kami yang pertama adalah agar usaha kita ini bisa selalu berkembang terus-menerus sampai ya maksimal lah. Terus harapan selanjutnya adalah agar masyarakat lebih gemar makan ikan, supaya usaha-usaha kita itu khususnya dari teman-teman bisa jalan dan lancar dan sukses. Selanjutnya harapan kami juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi di lingkungan sekitar kita untuk terjun membantu kita dalam usaha pembibitan ini. Harapan terpenting adalah agar Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi selalu memberikan pendampingan ataupun penyuluhan kepada kita khususnya para pembudidaya, supaya selalu diberi inovasi yang bermanfaat buat kita semua, agar usaha kita selalu lancar, berkembang, khususnya bisa meningkatkan taraf hidup kita semua menjadi lebih baik. Ya demikian paparan dari saya. Apabila ada salah kata saya juga mohon maaf. Dan apabila teman-teman atau saudara-saudara kita semua ingin belajar budidaya, saya selalu siap membantu sampai Anda bisa, sampai harus bisa. Bila ada yang berkeinginan sungguh-sungguh, saya bisa bantu. Nanti bisa hubungi saya langsung ke nomor WhatsApp saya 0818645914. Saya akan bantu dengan ikhlas. Apabila jenengan mau main ke tempat budidaya saya, silahkan, atau sekedar tanya-tanya silahkan, tidak apa-apa. Kalau pas saya longgar pasti langsung saya jawab. Ya demikian dari saya. Banyak salah kata saya mohon maaf. Bila kurang jelas nanti bisa hubungi saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkembangnya UPR Minara Harja diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk berwirausaha, terutama di bidang pembenihan ikan lele, sehingga dapat meningkatkan kemampuan SDM dan perekonomian.